Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal tentang pengaruh human capital terhadap kinerja perusahaan, studi perusahaan periklanan, yang disusun oleh Zulfan Nur Hidayat, NIM B100170216. Latar belakang. Era globalisasi seperti saat ini telah terjadi perubahan pandangan tentang sumber daya kunci yang ada di dalam perusahaan. Sebagaimana lingkungan bisnis, perubahan pandangan juga terjadi mengenai sumber daya yang bersifat strategik bagi perusahaan. Perubahan tersebut yaitu adalah dari dominasi sumber daya yang bersifat fisik ke arah dominasi aktiva tidak berwujud. Banyak dari perusahaan mulai mengikuti dan lebih mengacu pada perkembangan yang terjadi saat ini, yaitu manajemen yang berbasis pada pengetahuan. Perubahan mengenai pandangan tentang ekonomi berbasis pengetahuan dapat mengakibatkan perusahaan yang ada di Indonesia akan dapat bersaing dengan menggunakan keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang dihasilkan oleh modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Aset pengetahuan yang dimiliki perusahaan terdapat pada sumber daya manusia, human capital. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat menjadikan sumber daya manusia sebagai aset atau modal sebuah perusahaan. Pemanfaatan sumber daya manusia human capital sebagai modal utama perusahaan dapat membuat tercapai tujuan dari perusahaan. Aktivitas yang dapat digunakan untuk memudahkan pencapaian suatu perusahaan adalah salah satunya pelaksanaan target kinerja karyawan di dalam perusahaan. Tujuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh human capital terhadap kinerja perusahaan, pengaruh kualitas SDM terhadap hasil kinerja, mengetahui penerapan human capital pada kegiatan kerja di perusahaan, mengetahui masalah yang dihadapi dengan penerapan human capital yang telah ada saat ini dan menemukan solusinya. Pinjam pustaka. Pertama, Human Capital, Schermerhorn 2005. Juga menyatakan human capital dapat diartikan sebagai nilai ekonomi dari sumber daya manusia yang terkait dengan kemampuan, pengetahuan, ide-ide, inovasi, energi, dan komitmennya. Maksud dari teori Schermerhorn adalah human capital dengan menggunakan kemampuan serta ide-ide yang baru dapat menjadi nilai ekonomi bagi perusahaan, sehingga perusahaan tidak terpaku hanya pada hasil atau pencapaian saja dalam menentukan nilai ekonomi yang dari perusahaan tersebut. Gaul 2014 menyatakan bahwa human capital merupakan adalah pengetahuan, knowledge, keahlian, kemampuan, dan keterampilan, skill, yang menjadikan manusia atau karya sebagai modal atau aset suatu perusahaan. Maksudnya adalah apabila dia di dalam suatu perusahaan seorang karyawan dijadikan sebagai modal keuntungan, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada sebuah perusahaan hanya menganggap seorang karyawan sebagai sumber daya atau human resource. Dengan mengandalkan dengan keahlian, kemampuan, dan keterampilan, maka seorang karyawan dapat menjalankan sumber daya yang lainnya. Menurut Mayo 2000.527, sumber daya manusia atau human capital memiliki 5 komponen, yaitu individual capability, individual motivation, the organizational climate, work group, effectiveness, leadership. 2. Kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah suatu keterampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu dan merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan operasional di dalam perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut Rifai dan Basri 2004.16, mengenai performa atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok yang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal dan tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan etika dan moral. Hasil kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan.
Pengukuran aktivitas kinerja suatu perusahaan dirancang untuk menaksir bagaimana kinerja aktivitas dan hasil akhir yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki forma yang finansial kapital. Berdasarkan cara pengukurannya, Kaplan and Norton dalam Jovian 2006 mengelompokkan kinerja perusahaan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama financial performance. Kinerja keuangan perusahaan adalah kinerja yang dituangkan dalam laporan tahunan. Segala bentuk kegiatan perusahaan untuk meningkatkan indikator kunci keuangan perusahaan yang dicari secara sistematis dan diukur menggunakan metode lalu dituangkan dalam laporan periodik disebut dengan financial performance. 2. Non-financial performance. Pemahaman non-financial performance menuju pada kegiatan perusahaan yang dilakukan untuk meningkatkan indikator kunci pada human capital, struktural capital, dan customer capital. Kinerja ini dapat dilihat nilai tambah dari implisit yang dimiliki oleh perusahaan. Metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian kali ini akan dilakukan pada industri advertising dan periklanan yang terdaftar di Asosiasi Advertising Malang. Industri tersebut dalam beberapa tahun sudah berkembang pesat dari tahun ke tahun sebelumnya, disebabkan karena pengelolaan dari industri tersebut dapat dibilang cukup baik. Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Februari sampai Juni 2020, sehingga penelitian memakan waktu selama 5 bulan. Dalam masa itu harus telah dilakukan observasi dan pra-penelitian serta melakukan penelitian dan pelaporan hasil penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yaitu hal ini sesuai dengan pendapat Bogner dan Taylor dalam leksi J. Maleong yang menyebutkan bahwa metode kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Maleong 2000. 2. Sumber data. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan sebaran kuesioner kepada objek penelitian. B. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berupa data olahan dari objek penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 1. Kajian pustaka, yaitu menelaah pengertian-pengertian, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu. 2. Kuesioner, yaitu mengajukan pertanyaan kepada objek penelitian dengan cara menyebarkan selebaran yang pilihan jawabannya telah tersedia. Dalam hal ini ditujukan kepada karyawan atau pegawai sebagai responden penelitian. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.